Malam itu udara Jakarta terasa lengket dan panas. Sisa gerimis sore belum sepenuhnya mengering di aspal, membuat jalanan tampak berkilau terkena pantulan lampu kota. Santo baru aja keluar dari gedung kantornya di kawasan Kuningan. Kaos dalamnya udah basah karena keringat, dan wajahnya terlihat lelah tapi puas. Hari ini proyeknya akhirnya kelar juga setelah berminggu-minggu lembur. Akhirnya, gumamnya pelan sambil meregangkan punggung yang kaku. Dia senyum kecil, menatap langit Jakarta yang berwarna jingga kehitaman, lalu berkata pelan seolah bicara pada diri sendiri. Besok, Bali. Sejak lama Santo pengen banget ke Bali. Bukan cuma buat liburan, tapi juga buat menenangkan pikiran. Setelah kejar target kerjaan, tidur nggak cukup, dan makan yang berantakan, tubuhnya rasanya udah minta istirahat. Awalnya, dia udah siapin rencana buat naik pesawat. Tapi waktu dia buka aplikasi tiket online, semua penerbangan murah udah ludes. Yang tersisa cuma harga di atas 1.500.000. Ya, niat healing malah bisa bikin stres, ujarnya sambil ngelus jidat. Akhirnya, dia mutusin buat naik bus malam aja. Banyak yang bilang bus malam Jakarta-Bali sekarang udah enak, ada toilet, bantal, selimut, kadang juga dapat makan di rest area. Selain itu, perjalanannya bisa jadi pengalaman sendiri, katanya. Sore itu dia buka aplikasi pemesanan tiket bus. Setelah scroll lama, matanya berhenti di satu nama, Rahayu Jaya Trans. Deskripsi di bawahnya terdengar meyakinkan. Executive class, full AC, reclining seat, TV di setiap kursi. Wah, mantap juga nih, gumamnya. Harganya pun gak mahal, cuma 600.000. Tanpa pikir panjang, dia langsung klik pesan sekarang. Jadwal keberangkatan, pukul 20 WIB dari Terminal Pulau Gebang. Tapi saat bagian konfirmasi muncul, Santo iseng buka kolom ulasan. Beberapa komentar pertama sih normal. Ada yang bilang kursinya nyaman, sopirnya ramah, dan perjalanan lancar. Tapi di antara semua komentar itu, ada satu yang bikin matanya berhenti scroll. Busnya bagus, tapi sopirnya katanya sering diganggu di jalur Situbondo. Jangan duduk di kursi nomor 8, katanya suka ada yang ikut. Santo menggernyit. Hah? Ada yang ikut? Maksudnya? Dia baca ulang komentar itu, tapi pengirimnya cuma pakai username aneh. Mbakayu84. Tidak ada foto, tidak ada ulasan lain. Cuma komentar itu? Santo sempat mikir, mungkin ini cuma orang iseng. Di internet kan banyak yang suka bikin cerita aneh biar rame. Dia ketawa kecil, paling juga prank netizen. Tanpa pikir panjang, dia lanjut ke pembayaran dan tiket digital pun masuk ke emailnya. Malamnya Santo pulang ke kosannya di Rawamangun buat bersiap. Kamar kosnya sederhana, tapi rapi. Di meja kecil dekat jendela ada foto kecil ibunya yang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Setiap kali mau bepergian jauh, Santo selalu sempatin buat ngomong sebentar sama foto itu. Ibu, aku besok mau ke Bali ya. Doain teman. Aku capek banget kerja, pengen istirahat sebentar, katanya sambil tersenyum kecil. Dalam hati ada rasa hangat tapi juga sedikit sendu. Ibunya dulu sering bilang, Leo ojo lunga ado-ado ne atimu lagi abot. Wong nek lunga kudu ninggal no rasa resik, ojo ninggal no pikir mumet. Nak, jangan pergi jauh-jauh. Kalau hatimu sedang berat, orang kang pergi harus meninggalkan hati yang bersih, bukan pikiran yang kusut. Santo menatap foto itu agak lama. Ia nggak tahu kenapa kata-kata ibunya tiba-tiba terasa berat malam itu. Mungkin karena aku kecapekan aja, pikirnya sambil menutup tas ransel. Sekitar jam 7 malam, Santo sudah di ojek online menuju Terminal Pulau Gebang. Lampu jalan berkelip-kelip dan langit malam terlihat cerah. Terminal besar itu masih ramai. Suara peluit petugas bercampur dengan klakson bus dan teriakan pedagang asongan. Santo turun dari motor, membayar, lalu berjalan pelan sambil mencari loket bus Rahayu Jaya Trans. Suasana terminal malam itu agak berbeda. Tak kenapa terasa lebih dingin dari biasanya. Di salah satu sudut terminal, ada bapak tua duduk di bangku kayu, mengenakan jaket lusuh dan topi hitam. Juis menatap Santo dari kejauhan. Matanya tajam tapi kosong. Santo sempat berpikir mungkin bapak itu tukang parkir atau sopir cadangan. Tapi tatapan bapak itu terasa aneh, seperti mengenali Santo. Mas, mau ke Bali ya? Suara itu muncul tiba-tiba. Santo kaget. Iya pak, kok tahu? Bapak itu senyum samar, hati-hati ya mas, jalur malam panjang. Kadang bukan cuma manusia yang ikut numpang. Santo kaku sejenak. Hehe, iya pak, terima kasih, jawabnya canggung. Ia buru-buru jalan ke arah peron sambil menatap tiketnya.
Bus Rahayu Jaya Trans sudah terparkir di sana. Warnanya biru tua dengan strip putih di bagian samping. Lampunya terang, bersih, dan terlihat baru. Ada tulisan besar di bagian depan kaca. Jakarta, Denpasar, Bali. Seorang pria berjaket kulit menyapa. "Selamat malam, Mas. Tiketnya boleh saya lihat?" Santo kasih ponselnya. Petugas itu memindai barcode tiketnya, lalu berkata, "Kursi nomor 8, ya." Sebelah jendela, kanan depan, Santo mengangguk. Tapi begitu mendengar nomor 8, jantungnya sempat berdetak agak cepat. Ia langsung ingat komentar aneh di aplikasi tadi. "Jangan duduk di kursi nomor 8, katanya suka ada yang ikut." Ia tertawa kecil di dalam hati, mencoba menepis perasaan aneh. Cuma angka doang kok, apa yang mau ditakutin? Di dalam bus suasananya nyaman. Pendingin udara berhembus lembut, kursinya empuk dan lampu interiornya berwarna kekuningan. Di kursi depan, 2 orang ibu-ibu sedang ngobrol pelan. Di baris belakang, beberapa anak muda tertawa sambil main ponsel. Santo menaruh tas kecil di bagasi atas lalu duduk. Begitu punggungnya menyentuh kursi, ia merasa tenang. Pasnya benar-benar nyaman. Tapi entah kenapa, dari awal duduk, hawa di sekitar kursi itu terasa sedikit lebih dingin dari baris lain. Dia melihat keluar jendela, memperhatikan suasana terminal. Ada beberapa bus lain yang juga siap berangkat. Suara mesin menderu pelan. Aroma solar samar tercium di udara. Tiba-tiba dari pantulan kaca jendela, Santo melihat sesuatu. Di kursi kosong di sebelahnya, ada bayangan samar seperti seseorang duduk diam. Dia langsung menoleh cepat. Tapi kursinya kosong. Santo menghela napas. "Kebanyakan nonton film horor nih gua," gumamnya sambil nyengir tipis. Beberapa menit kemudian, sopir naik ke kursi depan, disusul kondektur yang mulai memeriksa penumpang. "Semua udah siap ya?" "Siap, Pak," jawab kondektur. Lalu suara mesin bus mulai meraung. Perlahan bus itu meninggalkan terminal. Melewati gerbang besar bertuliskan "Selamat jalan." Hati-hati di perjalanan. Jalanan malam itu sepi. Lampu kota perlahan berganti jadi gelapnya pinggiran Jakarta. Santo menyandarkan kepala ke jendela, menikmati gemuruh mesin bus. Dia membuka ponselnya, melihat notifikasi pesan dari grup kantor. Teman-temannya bercanda soal libur panjang. Dan ada yang bilang, "Bro, hati-hati ya. Katanya kalau lewat jalur Situbondo suka ada hantu penumpang bus." Santo tertawa kecil membaca itu. "Gila, orang-orang pada kompak banget nakut-nakutin gua malam ini." Waktu terus berjalan. Bus melaju cepat melewati tol. Lampu-lampu jalan seperti garis cahaya panjang yang memudar. Beberapa penumpang mulai tidur. Santo memejamkan mata, tapi tiba-tiba ia mencium aroma bunga melati samar-samar. Bukan bau wangi sabun atau parfum, tapi aroma melati yang khas, seperti bunga segar yang baru dipetik. Dia membuka mata, menoleh ke sebelah kanan. Kursi itu masih kosong, tapi aroma melatinya makin kuat. Ia menatap jalan lewat kaca jendela. Gelap. Hanya sesekali terlihat bayangan pepohonan di pinggir jalan. Lalu entah kenapa, di antara pantulan kaca itu samar-samar terlihat wajah seorang perempuan. Rambutnya panjang, dan matanya menatap lurus ke arah Santo. Santo refleks mundur sedikit, menoleh cepat ke sebelah kanan. Kosong, tapi kursinya terasa hangat, seolah baru saja ada orang yang duduk di situ. "Waduh, jangan bercanda gumamnya pelan." Ia menatap keluar lagi, mencoba menenangkan diri. Namun di dalam hatinya, mulai muncul rasa aneh yang susah dijelaskan. Bus berhenti di rest area sekitar jam 10 malam. Para penumpang turun untuk makan dan ke toilet. Santo turun juga mengambil udara segar. Ia berdiri di dekat warung kopi, sambil memperhatikan bus yang parkir berjejer. Sambil menunggu makanan, dia buka rokok. Tapi tiba-tiba seseorang menepuk pundaknya pelan. "Mas Santo ya?" Santo menoleh. Seorang pria berpakaian sopir, tapi bukan sopir busnya, berdiri di belakangnya. Wajahnya tirus, matanya cekung, dan kulitnya agak pucat. "Iya, saya Santo, tapi maaf Bapak siapa?" Pria itu senyum kecil. "Saya dulu juga sopir bus Rahayu Jaya Trans." Santo mengangguk. "Oh iya Pak, sekarang nggak kerja di sana lagi." Pria itu diam sebentar, matanya menatap kosong. "Sekarang sudah enggak, karena busnya udah nggak ada." Santo kaget, "Loh maksudnya?" Tapi sebelum dia sempat tanya lebih jauh, pria itu sudah jalan menjauh, lenyap di antara kerumunan. Santo menatap punggungnya yang perlahan hilang, lalu berusaha menertawakan pikirannya sendiri. "Mungkin dia cuma mau bercanda," katanya sambil menghembuskan asap rokok.
Tapi jauh di dalam hati, kata-kata pria tadi seperti meninggalkan bekas dingin. Setelah makan, semua penumpang naik lagi ke bus. Sopir menyalakan mesin, dan perjalanan kembali dilanjutkan. Santo kembali duduk di kursi nomor 8. Di luar hujan mulai turun, membuat suara deras menimpa kaca bus. Lampu dalam dimatikan, hanya tersisa cahaya redup dari jalan. Santo menarik selimut kecil yang disediakan. Tubuhnya mulai hangat, tapi matanya enggan terpejam. Ia melirik ke kursi kosong di sebelahnya sekali lagi. Entah kenapa, di antara deru mesin dan suara hujan, ia merasa ada napas pelan di sebelah kanan. Bukan napasnya sendiri. Dan ketika ia memalingkan wajah perlahan, ia melihat bayangan rambut panjang terurai. Hanya sebentar, tapi cukup membuat jantungnya berdebar cepat. Ia memejamkan mata kuat-kuat, pura-pura tidur sambil berdoa dalam hati. Gusti, nek pancen ono sing numpak bareng aku, ojo gawe cilaka. Aku mung ngarep lungo, ora arep ngganggu. Tuhan, kalau memang ada yang ikut bersamaku, janganlah mencelakakan. Aku cuma ingin pergi, bukan ingin mengganggu. Angin dari AC tiba-tiba terasa makin dingin. Hujan makin deras. Bus terus melaju menembus malam. Dan Santo tanpa sadar, perlahan mulai tertidur. Dengan kursi kosong di sebelahnya, yang entah benar-benar kosong atau tidak. Bus Rahayu Jaya Trans melaju mulus menembus malam. Lampu-lampu kota Jakarta mulai hilang satu persatu. Berganti dengan gelapnya jalan tol. Hanya cahaya lampu kendaraan yang sesekali menyalip dari arah berlawanan. Suara mesin bus terdengar stabil, berpadu dengan dengung ban yang menggulung aspal basah sisa hujan. Santo bersandar di kursinya, menatap jendela yang perlahan memantulkan wajahnya sendiri. Di luar sana, dunia seperti berhenti. Sunyi, dingin, dan tak terlihat ujungnya. Bas penuh malam itu. Di depan Santo ada ibu-ibu yang sibuk berdoa pelan sambil memegang tasbih. Di belakangnya, dua anak muda tertawa kecil sambil main ponsel. Kadang menonton video dengan earphone yang bocor suaranya. Di sisi lain ada bapak-bapak tua yang sudah tertidur dengan kepala miring ke jendela. Suasana seperti itu biasa, tapi entah kenapa malam itu terasa berbeda. Ada hawa yang sulit dijelaskan. Seperti udara di dalam bas terlalu berat untuk dihirup. Santo mencoba memejamkan mata, tapi tak bisa. Kepalanya masih berisi bayangan aneh dari rest area tadi. Pria misterius yang mengaku mantan sopir bus yang sama. Kata-kata pria itu terus terngiang di kepala. Busnya sudah nggak ada. Santo menggeleng pelan, berusaha menghapus pikiran itu. Udah, ngaco aja. Mana mungkin bus nggak ada, orang gue lagi duduk di sini. Gumamnya sambil tersenyum kecut. Ia menyandarkan kepala ke kaca, berusaha menikmati perjalanan. Waktu menunjukkan hampir jam 10 malam, ketika bus memasuki wilayah Cikampek. Jalanan mulai sepi, beberapa penumpang tampak sudah terlelap. Di luar, hujan rintik-rintik kembali turun, menimbulkan suara lembut di atap bus. Sopir menurunkan kecepatan sedikit. Lampu-lampu jalan semakin jarang. Hanya tersisa 1-2 tiang yang berdiri jauh di antara gelapnya malam. Tiba-tiba bus melambat, berhenti di sebuah halte kecil di pinggir jalan. Tempat itu terlihat sepi. Hanya ada papan kayu tua bertuliskan Halte Cikampek Barat, yang catnya sudah mengelupas. Tidak ada penumpang yang terlihat menunggu. Tapi beberapa detik kemudian, kondektur membuka pintu depan, dan seorang perempuan naik dengan langkah pelan. Santo menatap sekilas. Perempuan itu mengenakan jaket abu-abu panjang yang menutupi sebagian tubuhnya. Rambutnya terurai panjang, sedikit menutupi wajahnya. Semua langkahnya tenang, hampir tanpa suara. Dari arah cahaya lampu dalam bas, kulitnya terlihat pucat, seperti tidak terbiasa terkena sinar matahari. Tanpa bicara sepatah kata pun, dia berjalan melewati lorong dan berhenti tepat di sebelah Santo. Dengan gerakan pelan, ia duduk di kursi kosong di sampingnya. Santo sempat bingung. Dari awal kondektur bilang semua kursi sudah terisi, tapi mungkin saja ada penumpang tambahan. Dia mencoba sopan, menoleh sedikit dan tersenyum. Mau ke Bali juga, Mbak? Tanyanya pelan, perempuan itu menoleh pelan. Wajahnya terlihat samar dalam cahaya temaram lampu kabin. Bibirnya tersenyum tipis, tapi matanya datar, seperti tidak benar-benar melihat Santo. Setelah itu, ia menatap keluar jendela lagi tanpa menjawab. Senyum itu membuat Santo merinding tanpa alasan jelas. Ada sesuatu yang aneh. Bukan karena perempuan itu menyeramkan, tapi karena senyumnya terasa tidak alami. Seolah-olah bibirnya tersenyum,
tapi hatinya tidak. Santo berdeham kecil, mencoba mengalihkan perhatian. Ia membuka ponsel, pura-pura sibuk membaca pesan, tapi sinyalnya mulai lemah. Bersinyal di layar cuma tinggal satu. Jemain cues memutar musik, tapi Spotify tidak bisa memutar lagu. Waduh, sinyal hilang, keluhnya. Sementara itu, bus terus melaju menembus hujan. Suara air menetes di atap berpadu dengan deru mesin. Udara di dalam makin dingin. Santo menarik selimut kecil yang disediakan. Tapi rasa dingin itu tetap menembus kulitnya. Ia melirik AC di atas kepala. Nyala normal. Kok bisa sedingin ini ya, pikirnya. Di luar jendela, hujan semakin deras. Tetes-tetes air seperti menari di kaca. Santo memperhatikan pantulan wajahnya di jendela yang gelap. Tapi tiba-tiba di antara pantulan itu ia melihat sesuatu. Ada bayangan lain di balik wajahnya. Seperti wajah perempuan yang duduk di sebelahnya, tapi posisinya tidak pas. Seolah bayangan itu menghadap ke arah Santo, bukan keluar jendela. Santo terkejut, langsung menoleh. Tapi di kursi sebelahnya, perempuan itu masih menatap keluar, diam. Hanya rambutnya yang bergoyang halus karena hembusan AC. Ah, mataku aja kali, bisiknya pelan. Beberapa menit berlalu dalam diam. Penumpang lain mulai benar-benar tidur. Lampu kabin dimatikan. Hanya tersisa cahaya biru redup dari layar TV kecil di depan. Bus berjalan makin pelan, melewati tikungan-tikungan gelap. Santo mulai merasa ngantuk. Ia menutup mata, membiarkan pikirannya melayang. Tapi baru saja mau tertidur, suara lirih terdengar dari arah belakang. Suara perempuan pelan seperti sedang menangis tertahan. Shh, shh. Santo membuka mata. Ia berpikir mungkin ada penumpang yang sakit atau sedih. Joey menoleh ke belakang, tapi barisan kursi tampak gelap. Hanya samar terlihat siluet seseorang berdiri di ujung lorong belakang, menghadap ke arah toilet. Mas, boleh pinjam senter? Kayaknya ada orang, bisik Santo ke kondektur yang sedang duduk di kursi tambahan dekat pintu tengah. Tapi ini kondektur pun tidak menjawab. Wajahnya menunduk, mungkin tidur. Santo akhirnya mencoba menoleh lagi. Sosok di belakang sudah tidak ada. Hanya kursi kosong, goyang sedikit seolah baru saja ada yang duduk di sana. Ia menghela napas panjang. Ya Tuhan, jangan parno deh gue, katanya dalam hati. Perempuan di sebelahnya tiba-tiba bergerak. Pelan sekali. Santo melirik tanpa sengaja. Perempuan itu sekarang menunduk. Rambutnya menjuntai menutupi wajah. Kedua tangannya menggenggam sesuatu di pangkuan, seperti selembar kertas. Ia melipatnya lalu meremas perlahan. Santo berusaha tidak peduli. Tapi dari sudut matanya, ia melihat gerakan aneh. Tangan perempuan itu gemetar. Lalu ia mendengar bisikan kecil hampir tak terdengar. Jangan tidur, Mas. Santo refleks menoleh. Mbak bilang apa? Perempuan itu mendongak perlahan. Wajahnya masih sebagian tertutup rambut, tapi matanya tampak berkilat samar di bawah cahaya. Dewi tersenyum lagi, senyum yang sama seperti tadi. Tipis tapi kali ini terasa lebih dingin. Santo bergidik. Mbak, ucapnya pelan tapi belum sempat melanjutkan. Perempuan itu sudah kembali menatap keluar jendela, seolah tidak pernah berbicara apapun. Hujan di luar makin deras. Bus mulai menuruni jalur berliku, melewati jalan yang menembus area hutan kecil. Di luar sana, hanya terlihat bayangan pepohonan besar yang bergerak cepat. Santo mencoba memejamkan mata lagi, tapi udara di sekitarnya semakin dingin. Dia terabas ke selimut, tapi keringat dingin mulai keluar dari lehernya. Ia menatap jendela. Dalam pantulan kaca, kursi di sebelahnya terlihat kosong. Tapi saat menoleh ke kanan, perempuan itu masih duduk di sana. Loh, kok di pantulan gak ada? Pikirnya, jantungnya mulai berdetak cepat. Joey menatap kaca sekali lagi, mencoba memastikan. Tidak salah, di kaca hanya terlihat dirinya sendiri. Kursi di sebelahnya kosong. Tapi di dunia nyata, jelas-jelas ada seseorang duduk di sana. Santo menahan napas, tubuhnya kaku. Ia memejamkan mata sebentar, membaca doa dalam hati. Gusti Allah nyuwun pangayoman. In pancen ono sing melu numpak ojo gawe Allah. Aku mung arep lunga, dudu arep nyelakani. Tuhan, aku mohon perlindungan. Jika memang ada yang ikut menumpang, jangan buat celaka. Ku cuman ingin bepergian, bukan menyakiti. Ketika membuka mata lagi, perempuan itu sudah tidak ada. Kursinya kosong. Selimut di sebelahnya terlipat rapi, seperti tidak pernah digunakan. Tidak ada bekas orang duduk, tidak ada apa-apa. Santo memegang dadanya. Napasnya berat. Dwi Bodir perlahan melangkah ke depan mencari kondektur.
Tapi kondektur yang tadi duduk di kursi tengah sudah tidak ada. Sopir terlihat masih fokus menyetir, pandangannya lurus ke jalan. Santo menatap sekeliling. Seminggu penumpang tidur, tapi wajah mereka tampak aneh. Pucat, kaku, seperti patung. Dia menelan Rudo. Apa ini mimpi, pikirnya? Dia cubit tangannya sendiri. Sakit. Tiba-tiba dari speaker bus terdengar suara kecil, seperti radio yang menangkap sinyal lemah. Suara wanita lirih terdengar samar, "Mas Santo." Santo langsung menatap layar monitor di depan yang tiba-tiba menyala. Tampilan hitam putih menampilkan rekaman kamera dalam bus. Di layar terlihat semua penumpang duduk diam, termasuk dirinya. Tapi yang membuat darahnya membeku, di kursi sebelahnya, terlihat sosok perempuan berjaket abu-abu sedang menatap ke arah kamera. Tersenyum lebar. Bus bergetar kecil, lalu layar mati. Santo mundur pelan. Zemig City sebuah strik korki sebelahnya. Kosong. Tapi aroma melati kembali tercium, kuat kali ini. Seperti bunga segar yang baru disebar di makam, tiba-tiba. Suara kondektur terdengar dari depan. "Mas, gak apa-apa." Mukanya pucat banget. Santo menatapnya, hampir tidak bisa bicara. "Tadi, Mbak yang duduk di sebelah saya. Kemana?" Kondektur mengernyit. "Saya bilang, Mas, dari tadi kosong loh. Kursi 8B nggak ada penumpangnya." Santo terdiam. "Tapi tadi ada perempuan. Jaket abu-abu, rambut panjang, naik di Cikampek." Kondektur menggeleng pelan, wajahnya berubah serius. "Mas, bus ini nggak berhenti di Cikampek. Dari Jakarta langsung masuk tol Trans Jawa. Nggak ada pemberhentian sampai tadi di rest area." Dunia seolah berhenti buat Santo. Semua suara lenyap, hanya bunyi jantungnya yang berdegup keras. Dia menatap kursi sebelahnya lagi, kosong. Tapi di bawah kursi terlihat sesuatu. Sehelai kertas kusut seperti tiket lama. Pius membungkitnya perlahan. Tulisan di atasnya samar, pudar, tapi masih bisa terbaca. "Rahayu Jaya Trans, penumpang, AUS. Kursi 8B, Jakarta Bali, 2005." Tangan Santo gemetar. Tiket itu bau melati. Ia menatap keluar jendela. Dan di antara gelapnya hujan, samar terlihat sosok perempuan berjaket abu-abu berdiri di pinggir jalan, menatap bus yang melaju menjauh. Rambutnya basah, wajahnya menunduk, tapi dari balik kaca Santo yakin ia melihat bibir itu bergerak, membisikkan sesuatu. "Sampai ketemu lagi, Mas Santo." Santo menutup mata, berusaha menenangkan diri. Tapi di hatinya, ia tahu sesuatu telah berubah. Perjalanan yang seharusnya jadi awal liburannya, baru saja berubah jadi awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan bus terus melaju menembus hujan, menuju malam yang belum tahu rahasianya. Begitu bus Rahayu Jaya Trans mulai memasuki wilayah yang disebut sopir tadi, alas gumitir, hawa di dalam kabin mendadak berubah. Angin malam yang tadinya sejuk sekarang terasa dingin menusuk tulang. Santo sempat menarik jaketnya rapat-rapat sambil menyandarkan kepala ke jendela. Dari kaca yang buram karena embun, dia bisa lihat samar-samar pepohonan tinggi menjulang di luar sana. Jalannya berkelok, gelap dan kabut mulai turun menutupi pandangan. Lampu bus beberapa kali meredup. Suara mesin yang biasanya stabil berubah jadi berat, seperti sedang menanjak di jalan curam. Dari kursi depan terdengar sopir bergumam pelan, entah sedang berdoa atau sedang mencoba menenangkan diri. Kondektur yang duduk di bangku belakangnya tampak gelisah. Sesekali melihat ke kaca spion, lalu ke arah jendela. "Penumpang harap tenang ya." Suara sopir keluar lewat pengeras suara, kali ini agak bergetar. "Sebentar lagi kita lewatin alas gumitir. Jalan di sini agak sulit." Beberapa penumpang yang masih terjaga spontan merapatkan tangan, ada yang komat kamit baca doa. Perempuan berhijab di kursi depan bahkan terlihat menatap rosario kecil di tangannya. Santo menelan ludah. Dia sebenarnya bukan tipe orang yang mudah takut. Tapi entah kenapa, sejak bus masuk hutan ini, rasa dinginnya bukan cuma di kulit, tapi juga di dada. Bus terus melaju pelan. Di luar kabut makin tebal. Cahaya dari lampu depan bus hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Selebihnya, gelap total. Suara jangkrik dan serangga malam mendadak hilang. Tidak ada apapun selain deru mesin dan suara angin, yang seperti berbisik dari sela pepohonan. Santo mencoba menenangkan diri dengan menatap ke jendela. Tapi apa yang dia lihat membuat napasnya tertahan. Di pinggir jalan, di antara kabut, tampak bayangan orang berdiri berjajar. Banyak, mungkin belasan.
Mereka tidak bergerak, tidak bicara, hanya berdiri menghadap bus. Wajah mereka tidak jelas, tapi pakaian mereka terlihat lusuh. Sebagian seperti robek. Ada yang memakai baju seperti seragam sekolah, ada yang memakai batik. Bahkan ada satu sosok yang memakai jaket abu-abu. Jaket yang sama seperti perempuan yang semalam duduk di sebelah Santo. Lah, kok ana wong akeh neng pinggir dalan tengah wengi ngono? Gumam sopir pelan. Nadanya jelas menunjukkan ketakutan. Kondektur menoleh cepat. Pah, jangan ngomong sembarangan. Jangan diliatin. Sopir menatapnya bingung. Tapi itu jelas ada, Mas. Wong pada berdiri di pinggir jalan. Kondektur menggeleng cepat, suaranya menurun nyaris berbisik. Pak, jangan. Itu bukan orang. Santo mendadak merinding. Ia spontan menunduk, pura-pura merapikan tas di kakinya, tapi matanya masih mencuri pandang keluar. Sosok-sosok itu kini bergerak perlahan. Bukan berjalan, tapi seperti melayang mengikuti bus. Beberapa di antaranya mulai menatap langsung ke arah jendela tempat Santo duduk. Ya Allah. Bisik salah satu penumpang di barisan tengah. Itu orang-orang yang ngikutin bus. Tiba-tiba bus berguncang keras. Suara ban seperti menghantam sesuatu di jalan. Semua penumpang menjerit pelan. Sopir berusaha menstabilkan kemudi, tapi matanya terlihat panik. Aku lihat anak kecil lari nyebrang. Teriaknya kondektur langsung berdiri. Pak, jangan diinjak remnya mendadak. Tapi terlambat. Bus oleng ke kiri. Sempat menabrak sesuatu yang terdengar seperti kayu patah, lalu berhenti mendadak dengan suara decitan keras. Semua terdiam. Hanya suara mesin yang masih bergetar pelan. Santo membuka mata perlahan, mencoba memastikan dia masih hidup. Semua penumpang tampak kaget tapi selamat. Hanya beberapa yang tampak menangis ketakutan. Sopir gemetar, memegang kemudi erat-erat, matanya menatap ke depan tanpa berkedip. Pak, enggak apa-apa kan? Tanya kondektur pelan. Sopir tidak menjawab, hanya menunjuk ke depan. Di tengah jalan, di bawah cahaya lampu bus yang temaram, terlihat sosok anak kecil berdiri. Badannya kecil, kepalanya sedikit menunduk dan rambutnya panjang menutupi wajah. Tidak bergerak. Mungkin anak warga sini, kata salah satu penumpang mencoba menenangkan suasana. Coba disuruh minggir, Pak. Kondektur maju perlahan, tapi sebelum sempat bicara, anak itu mengangkat kepalanya. Matanya hitam legam, dan darah menetes dari sudut bibirnya. Satu bus serentak berteriak. Sopir spontan menyalakan gas dan tancap jalan. Meski jalan di depan hampir tak terlihat. Bus melaju kencang, berbelok, melawan rasa panik yang menyesakkan dada semua orang di dalamnya. Santo menatap ke kaca spion di atas kepalanya dan hampir pingsan melihat refleksi yang muncul. Di belakang bus, puluhan sosok yang tadi di pinggir jalan kini berlari mengejar. Mereka tidak berpijak di tanah, tapi melayang cepat. Wajahnya kosong, mulutnya terbuka seolah menjerit tanpa suara. Pak, cepat, jangan lihat ke belakang. Teriak kondektur sambil menekan pundak sopir. Gas terus, jangan berhenti. Bus terus melaju menembus kabut. Tapi semakin jauh mereka melaju, suasana di luar bukannya terang, malah makin gelap. Tidak ada tanda-tanda keluar dari hutan. Padahal harusnya jalur ini hanya sekitar 10 kilometer. Santo melirik jam tangannya. Sudah hampir 1 jam mereka di hutan itu. Tapi anehnya, sinyal ponselnya tetap hilang, dan GPS menunjukkan posisi yang sama. Alas gumitir. Tidak bergeser sedikit pun, dia mencoba menenangkan diri. Menatap keluar lagi, berharap melihat papan petunjuk jalan atau lampu rumah warga. Tapi yang dia lihat justru lebih gila dari sebelumnya. Di kejauhan, di antara pepohonan, terlihat cahaya samar seperti dari api unggun. Di sekelilingnya ada banyak sosok berdiri melingkar. Suara samar seperti gamelan terdengar pelan, lalu makin keras. Nada-nadanya lambat tapi menusuk. Rasanya seperti bukan musik dunia. Santo memejamkan mata, berharap itu semua cuma halusinasi. Tiba-tiba suara perempuan terdengar di telinganya. Santo langsung menoleh. Di kursi sebelahnya, perempuan berjaket abu-abu yang tadi sempat hilang kini duduk diam. Wajahnya menatap lurus ke depan. Tapi kali ini kulitnya pucat seperti mayat, dan mata hitamnya tampak kosong. Mas Santo. Suaranya lirih, seperti hembusan angin. Kamu harus turun, Santo membeku. Apa maksudnya turun? Perempuan itu menoleh perlahan. Senyumnya lemah tapi aneh, seperti bukan manusia. Kalau kamu terus di sini, kamu gak bakal nyampe Bali.
Gak bakal nyampe kemanapun. Santo menelan ludah. Kamu, siapa? Perempuan itu tidak menjawab. Irashi menetap keluar jendela, lalu menunjuk pelan ke depan. Bus ini bukan bus yang kamu kira. Seketika bus berguncang keras lagi. Semua penumpang menjerit. Sopir menekan klakson panjang-panjang, tapi tak ada suara yang keluar. Lampu bus padam total. Gelap gulita. Lalu suara kondektur terdengar dari depan parau dan bergetar. Pak, ini bukan jalan yang biasa. Ini bukan jalur ke Banyuwangi. Bus tiba-tiba berhenti. Dari luar, kabut mulai menipis, tapi yang terlihat bukan jalan aspal, melainkan jalan tanah penuh akar pohon. Di kejauhan terlihat gerbang besar dari kayu tua. Di atasnya ada tulisan besar tapi samar. Selamat datang di alas arwah. Santo gemetar. Ini apa? Kondektur mundur pelan, wajahnya pucat. Saya pernah dengar cerita, Pak. Kalau ada bus yang nyasar ke jalan ini, katanya itu bukan bus dunia kita. Suara dari kursi belakang terdengar. Terus gimana keluarnya? Tidak ada yang menjawab. Semua hanya saling pandang dalam ketakutan. Tiba-tiba suara tawa pelan terdengar dari luar. Bukan satu, tapi banyak. Seperti orang-orang tertawa menahan napas mengelilingi bus. Sopir mencoba menyalakan mesin lagi, tapi tidak menyala. Ia menoleh ke kondektur dengan wajah putus asa. Mas, aku Raiso. Mesin mati. Kondektur menarik napas panjang. Pah, jangan keluar. Yofi yang teriak jangan keluar. Tapi sopir tidak tahan. Yui membuka pintu bus dan melangkah turun. Sini jangan keluar. Teriak Santo, tapi terlambat. Begitu kaki sopir menyentuh tanah, tubuhnya langsung kaku. Mata melotot lalu ambruk. Darah mengalir dari hidung dan telinganya. Jeritan penumpang memenuhi bus. Perempuan berjaket abu-abu masih duduk tenang di sebelah Santo. Ia menatap Santo dengan pandangan sedih. Dia sudah dipanggil. Sekarang giliran kamu menentukan mau ikut mereka atau tidak. Santo menatapnya tak mengerti. Aku nggak paham. Ikut siapa? Perempuan itu mendekat, suaranya makin lirih. Seperti bisikan angin. Bus ini sudah pernah kecelakaan 10 tahun lalu di tempat yang sama. Semua penumpangnya meninggal. Tapi setiap malam bus yang sama muncul lagi di jalur ini. Siapapun yang naik kan jadi bagian dari mereka. Santo membeku. Jantungnya berdetak keras sampai nyaris pecah. Terus aku gimana? Suaranya nyaris tak keluar. Perempuan itu memejamkan mata lalu menatap Santo pelan. Kalau kamu masih bisa dengar adzan, turunlah. Lalu ia menghilang. Santo menoleh panik. Kursi di sebelahnya kosong lagi. Dari speaker bus tiba-tiba terdengar suara azan subuh yang sayup. Tak tahu dari mana datangnya. Tanpa berpikir panjang, Santo berdiri, menekan tombol pintu darurat dan melompat keluar. Tubuhnya terjatuh keras ke tanah. Begitu dia menoleh ke belakang, bus Rahayu Jaya Trans itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya jalan aspal kosong dengan papan petunjuk, alas gumitir 3 kilometer. Santo terlonjak bangun dengan napas memburu. Tubuhnya terasa berat, seperti baru saja jatuh dari tempat tinggi. Pandangannya masih buram ketika matanya menangkap bayangan kursi, tirai jendela, dan lampu kabin yang berpendar redup. Ia mengerjak beberapa kali. Pas itu, bus Rahayu Jaya Trans. Bus yang tadi ia lihat lenyap di tengah kabut. Detik berikutnya ia tersadar. Ia masih di dalam bus. Jantungnya langsung berdegup cepat. Kenapa aku di sini lagi? Gumamnya lirih. Ia menatap sekitar mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Semua tampak sama seperti sebelum kejadian itu. Kursinya, jendela yang setengah terbuka, bahkan tas kecilnya masih di pangkuan. Tapi suasana malam ini berbeda. Sunyi, benar-benar sunyi. Tidak ada suara mesin, tidak ada deru roda, tidak ada musik atau suara kondektur. Hanya desiran angin samar dari ventilasi atas. Santo menegakkan tubuh, melirik ke kiri dan kanan. Semua penumpang masih duduk di tempatnya masing-masing. Tapi mereka diam, terlalu diam. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara. Semua duduk tegak menghadap lurus ke depan. Santo mengernyit. Halo? Panggilnya pelan, tidak ada jawaban. Dia mencondongkan tubuh ke kursi depan, menepuk bahu penumpang yang duduk di sana. Bahunya dingin, dingin seperti es batu. Orang itu tidak bereaksi sama sekali. Jantung Santo makin kencang. Dia perlahan berdiri, matanya menelusuri barisan penumpang satu persatu. Semua sama, duduk kaku, wajah pucat keabu-abuan. Mata sebagian tertutup, sebagian lagi melotot kosong.
Ya Tuhan, Santo mundur beberapa langkah, hampir terjatuh. Tangannya gemetar hebat. Yuyais berusaha menelan ludah, tapi tenggorokannya kering. Sopir bus masih di tempatnya, tapi tubuhnya tak bergerak. Kepalanya menunduk di atas kemudi, seperti orang tertidur. Tapi ketika Santo mendekat, ia sadar. Dada sopir itu tidak naik turun. Tidak bernapas, Santo langsung menjauh. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan teriakan yang hampir keluar. Ini nggak mungkin. Aku kan tadi udah keluar dari bus ini. Aku udah di jalan, suaranya gemetar. Ia memukul-mukul pipinya sendiri. Bangun Santo, bangun! Suara pelan terdengar dari arah belakang. Suara langkah kaki. Pelan teratur menyusuri lorong bus. Santo menoleh. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Di ujung lorong, di antara kursi-kursi, berdiri sosok perempuan berjaket abu-abu. Rambutnya terurai, wajahnya pucat, dan matanya menatap lurus ke arahnya. Mas Santo, suaranya lirih tapi jelas terdengar. Akhirnya sadar juga, ya Santo spontan mundur 2 langkah. Kamu siapa? Kenapa aku di sini lagi? Perempuan itu berjalan perlahan mendekat. Setiap langkahnya tidak mengeluarkan suara sama sekali, seolah kakinya tidak menyentuh lantai. Aku dulu salah satu penumpang bus ini, katanya pelan. Bus Rahayu Jaya Trans, tahun 2005. Waktu itu kami juga melewati jalur ini, alas gumitir. Santo menelan ludah. Terus, bus itu? Perempuan itu tersenyum tipis, tapi senyum itu justru membuat udara di sekitar menjadi lebih dingin. Bus itu jatuh ke jurang. Semua penumpangnya meninggal. Tidak ada yang selamat. Suara Santo serak. Terus aku ini siapa? Kenapa aku ada di sini? Perempuan itu menatapnya lama. Kemudian berkata, bus yang kamu tumpangi malam ini adalah bus yang sama Mas Santo. Bus yang kami tumpangi dulu. Setiap tahun, bus ini muncul lagi di jalur yang sama mencari penumpang baru. Santo melangkah mundur, tubuhnya gemetar hebat. Tidak, gak mungkin. Aku cuma mau ke Bali, aku cuma mau liburan. Mungkin ini liburan terakhir kamu. Bisik perempuan itu. Mungkin kamu sudah turun tapi arwahmu belum. Santo membeku. Dunia di sekitarnya terasa berputar. Tiba-tiba, semua penumpang yang tadi diam serentak menoleh ke arah Santo bersamaan. Gerakannya kaku, matanya hitam legam tanpa bola mata. Dari mulut mereka keluar suara serak pelan, seperti bisikan yang datang dari perut bumi. Temani kami. Santo. Santo menjerit pelan, lalu berlari ke arah pintu bus. Tapi pintunya terkunci rapat. Yoi menendang, menarik tuas darurat, tapi tak ada yang terjadi. Pintu itu seperti menyatu dengan dinding. Bukalah, suara perempuan itu kini terdengar tepat di belakangnya. Santo menoleh cepat, tapi perempuan itu tidak lagi berwajah manusia. Separuh wajahnya gosong seperti terbakar, matanya putih polos, dan dari kulit lehernya menetes darah hitam pekat. Kamu nggak bisa lari, Mas, ucapnya pelan. Kamu sudah di sini. Santo mendorong tubuhnya menjauh, mencari jendela. Ia menendang kaca, tapi kaca itu seperti baja. Tidak retak sama sekali. Nafasnya semakin berat, keringat dingin membasahi lehernya. Kenapa aku? Teriaknya putus asa. Kenapa aku yang dibawa? Perempuan itu menatapnya dalam-dalam. Karena kamu duduk di kursi nomor 8. Santo membeku. Ingatannya langsung melayang ke komentar aneh di aplikasi tiket itu. Jangan duduk di kursi nomor 8. Katanya suka ada yang ikut. Saat itu, ia hanya tertawa. Sekarang ia ingin menangis. Suara perempuan itu berubah lembut, tapi menyayat. Kursi itu, tempatku dulu duduk. Aku mati di sana. Santo menatap kursinya sendiri. Di permukaannya kini muncul noda merah gelap. Seperti darah yang baru keluar dari luka. Noda itu menyebar perlahan ke lantai. Menetes-netes membentuk genangan kecil di bawah kakinya. Ya Allah. Santo mundur. Tapi langkahnya tergelincir. Yang terjatuh. Dan ketika tangannya menyentuh lantai, kulitnya terasa dingin dan lengket seperti menyentuh mayat. Dia berusaha bangkit, tapi saat itu tangan-tangan pucat mulai muncul dari sela kursi. Puluhan tangan menggeliat menarik pergelangan kakinya. Mencengkeram kuat, Santo berteriak sekuat tenaga, "Lepasin aku!" Tapi semakin ia berontak, semakin kuat cengkeraman itu. Juripi di kanispai mesiesnya kini terdengar dari segala arah. Temani kami. Temani kami. Dari arah depan, sopir bus tiba-tiba mengangkat kepala. Matanya kosong.
Mulutnya terbuka lebar, lebih lebar dari manusia normal, dan dari dalamnya keluar suara tangisan anak kecil. Santo hampir pingsan. Ia meronta lagi, menarik kakinya, menendang tangan-tangan itu sampai beberapa menghilang jadi asap hitam. Tubuhnya setengah berdiri, setengah merangkak, mencoba menuju arah belakang bus. Di belakang ada pintu kecil menuju kompartemen barang. Ia ingat itu. Mungkin satu-satunya jalan keluar. Iwi merangkak ke sana, tangan gemetar, napas terengah. Tapi setiap kali menoleh, perempuan berjaket abu-abu itu selalu muncul di sudut matanya. Kadang di kursi, kadang di jendela, kadang di lorong, selalu menatapnya dengan senyum yang sama. Begitu sampai di pintu belakang, Santo memutar gagangnya. Kali ini pintunya terbuka. Gigi langsung melompat keluar. Tubuhnya terhempas keras ke tanah, gelap. Sunyi, ia berdiri perlahan mencoba melihat sekitar. Sini ada bus di belakangnya. Hanya jalan kosong dikelilingi pohon-pohon besar. Kabut mulai turun lagi. Mas Santo. Suara perempuan itu terdengar lembut dari arah belakangnya. Kamu pikir kamu sudah keluar? Santo menoleh cepat. Bus itu ada lagi, tepat di depannya, seolah baru muncul dari udara. Lampu depannya menyala terang, menyilaukan matanya. Dari dalam bus, ratusan wajah menatapnya bersamaan. Wajah penumpang tadi termasuk sopir dan kondektur. Mereka semua tersenyum. Baliklah, suara serentak itu menggema. Belum waktumu pergi, Mas Santo. Lampu bus berkelap-kelip, lalu mesin hidup sendiri. Bus itu perlahan maju ke arahnya. Santo berlari. Secepat yang dia bisa. Nafasnya berat, dadanya seperti terbakar. Dia menembus kabut, menabrak dahan pohon, terjatuh. Bangun lagi. Tapi suara mesin bus terus mengejarnya dari belakang. Makin dekat, makin keras. Ia menoleh sekali lagi, dan hampir menjerit ketika melihat pintu bus terbuka, dan perempuan berjaket abu-abu berdiri di dalamnya. Tangannya terulur. Mas, ayo. Waktumu sudah habis. Santo menunduk berlari ke arah cahaya samar di kejauhan. Dia melihat lampu. Kecil tapi nyata. Mungkin dari rumah penduduk atau pos jaga. Aku nggak mau mati di sini. Teriaknya. Langkahnya makin cepat. Tapi begitu ia hampir mencapai cahaya itu, kakinya tersandung akar, tubuhnya terpelanting ke tanah, dan kepalanya membentur batu. Dunia langsung gelap. Saat ia membuka mata lagi, tubuhnya terasa ringan. Jamnya sih di jalan diri, tapi kali ini tanpa luka, tanpa darah. Udara tenang, langit mulai terang. Di kejauhan matahari muncul perlahan. Santo berdiri dengan lega. Akhirnya selesai. Mimpi sialan ini. Tapi kemudian terdengar suara klakson dari belakang. Ia menoleh. Bus Rahayu Jaya Trans melaju pelan ke arahnya. Jendela kursi nomor 8 terbuka. Dan perempuan berjaket abu-abu melambai sambil tersenyum. Santo ingin berlari, tapi kakinya tidak bisa digerakkan. Tubuhnya menegang. Ia melihat bus itu berhenti tepat di depannya. Pintunya terbuka dan kondektur menunduk sopan. Ayo, Mas Santo. Sudah waktunya berangkat lagi. Santo menatapnya dengan ketakutan. Aku nggak mau naik lagi. Aku nggak mau. Kondektur tersenyum lebar, tapi senyum itu aneh. Terlalu lebar untuk manusia. Tapi Mas sudah di daftar penumpang kami. Sekali naik nggak bisa turun lagi. Tangan-tangan tak terlihat menarik Santo masuk. Ia menjerit mencoba melawan. Tapi dunia di sekitarnya berubah jadi kabut tebal. Dan sesaat sebelum semuanya menghilang, suara perempuan itu terdengar lagi. Lembut seperti bisikan, tapi menusuk hati. Selamat datang kembali di Rahayu Jaya Trans, Mas Santo. Kursi nomor 8 sudah menunggu. Santo tertegun di kursinya. Nafasnya mulai cepat, dada terasa sesak seperti ditekan sesuatu yang berat. Suara mesin bus yang tadinya stabil kini berubah. Jadi gemuruh aneh, kadang serak, kadang seperti rintihan. Ia buru-buru merogoh saku celananya. Mencari ponsel yang tadi disimpannya. Tangannya bergetar saat layar menyala. Tidak ada sinyal sama sekali. Hanya tulisan no service yang terus muncul di pojok atas layar. Dia mencoba membuka aplikasi tiket online yang tadi ia pakai untuk memesan bus. Aplikasi itu masih terbuka di layar. Tapi ketika ia menyentuh menu riwayat pemesanan, datanya kosong. Tidak ada tiket atas namanya, tidak ada jadwal, tidak ada tulisan Rahayu Jaya Trans. Seolah-olah bus itu tak pernah ada. Santo mengerutkan alis, lalu menekan ikon pencarian dan mengetik cepat di Google. Bus Rahayu Jaya Trans Jakarta Bali.
Hasilnya muncul, tapi bukan jadwal keberangkatan. Yang muncul justru sebuah artikel berita dari situs lama. Judulnya membuat tubuh Santo langsung dingin seperti baru disiram air es. Bus Rahayu Jaya Trans jurusan Jakarta-Bali terjun ke jurang di jalur Gumitir tahun 2005. Semua penumpang tewas di tempat. Tangannya refleks menggulir ke bawah. Di sana ada foto hitam putih bus yang hancur terbalik di dasar jurang. Dengan potongan berita yang menyebutkan nama-nama korban. Matanya terpaku pada baris terakhir daftar itu. Penumpang Santo Wibowo 27 tahun. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara keluar. "Lau, tapi aku masih hidup." Dia menatap tangannya sendiri. Dingin. Tapi ia masih bisa menggenggam, masih bisa merasakan denyut nadi lemah di pergelangan. Ia mencubit pipinya, sakit. Ia bahkan bisa merasakan detak jantungnya. "Gak mungkin. Aku ini masih hidup," bisiknya lirih. Namun sebelum sempat berpikir lebih jauh, bus tiba-tiba berhenti mendadak. Ban depan berdecit dan tubuh Santo terlempar ke sandaran kursi depan. Dari kaca depan, kabut tebal mulai merayap masuk, menelan pandangan. Bus seperti berhenti di tengah-tengah jalan yang tak punya ujung. Semua di dalam bus tetap diam, sunyi, menyengat. Santo berdiri perlahan, memegang sandaran kursi untuk menjaga keseimbangan. Ia melangkah ke depan. "Sopir." "Pak sopir." Tak ada jawaban, tapi tiba-tiba dari balik kursi sopir seseorang bergerak. Kepala itu menoleh perlahan ke arahnya. Wajah sopir yang tadi masih normal kini tampak rusak. Ada bekas luka panjang di pipinya, darah kering menempel di dagu, dan matanya kosong tanpa cahaya. Tapi dari mulutnya terdengar suara rendah, seperti dari ruang yang sangat jauh. "Mas Santo membeku di tempat." Pak tahu nama saya." Sopir itu tersenyum pelan, senyum yang malah bikin bulu kuduk berdiri. "Waktumu udah habis, Mas. Kamu nggak seharusnya ikut lagi perjalanan ini." Santo mundur pelan. "Maksudnya gimana, Pak? Saya cuma mau ke Bali, saya cuma penumpang." Sopir itu menggeleng pelan, "Sampeyan wis diantar. Tapi bukan ke tempat yang sampeyan kira." Suara itu lirih tapi tegas. The way it is sihat tapi juga mbasrau. Santo menelan ludah, tenggorokannya kering. "Saya nggak ngerti, Pak." Perempuan berjaket abu-abu tiba-tiba muncul lagi di lorong bus, tepat di belakang Santo. Tubuhnya tampak seperti bayangan yang bergerak halus. Wajahnya kini lebih jelas, matanya dalam, kosong tapi seolah memantulkan kesedihan. "Kamu masih belum sadar juga, Mas," katanya pelan. "Bus ini bukan bus biasa. Ini bus yang menjemput arwah penumpang, yang belum sadar kalau mereka sudah mati." Santo menoleh cepat, wajahnya penuh ketakutan. "Jangan bercanda. Aku masih hidup. Aku masih kerja, aku masih punya rumah, aku..." Perempuan itu menyela, nadanya pelan tapi menusuk. "Kamu ingat tadi pas di tikungan Gumitir? Pas kita nabrak, kamu jatuh ke depan. Kamu nggak bangun lagi sejak itu." Santo mundur 2 langkah, terengah-engah. "Kak, aku sadar. Aku bahkan masih lihat kamu, masih lihat semuanya." Perempuan itu mendekat, menyentuh bahunya. Sentuhannya dingin seperti udara dari kulkas. "Ya, kamu masih lihat, karena kamu belum mau pergi." Bus kembali berguncang. Dari luar, kabut makin tebal. Suara jeritan samar terdengar, seperti puluhan orang yang menjerit bersamaan di kejauhan. Santo menutup telinganya. "Apa itu?" "Suara apa itu?" Sopir menjawab dengan datar. "Itu suara kami yang dulu juga nggak mau pergi." Sama seperti sampean, Santo mematung. Pikirannya kacau. Yuria mencoba mengingat. Tapi potongan gambar yang muncul di kepalanya justru aneh. Kilasan lampu merah, dentuman keras, lalu gelap. Setelah itu ia sadar sudah duduk lagi di kursinya. Tapi, apakah itu mimpi? Atau kenyataan? Dia buru-buru menatap keluar jendela. Berharap bisa melihat jalan raya, mobil lain, apa saja yang nyata. Tapi yang ia lihat hanya kabut. Kabut tebal yang seperti berputar, membentuk bayangan wajah-wajah samar. Seolah ratusan mata menatap balik ke arahnya. "Gasti, Kyopoto," ucapnya pelan tanpa sadar. Perempuan di sampingnya tersenyum getir. "Ngono kui, mensisu sampeyan wis melebu ing dalan sing ora bisa bali." "Begitulah. Masih kamu sudah masuk ke jalan yang tak bisa kembali." Santo menunduk. "Aku cuma mau ke Bali. Cuma mau liburan. Kenapa jadi begini?" "Karena mungkin." Perempuan itu berhenti sejenak. "Kamu memang sudah ditakdirkan ikut perjalanan ini." Tiba-tiba, dari arah belakang bus, terdengar suara seseorang memanggil namanya.
Santo, suara laki-laki, berat dan serak. Santo menoleh cepat. Di kursi paling belakang ada sosok yang berdiri. Tubuhnya basah kuyup, bajunya sobek, dan kulitnya pucat kebiruan. Tapi wajah itu Santo kenal betul. Itu wajahnya sendiri. Ia terdiam, tak bisa bergerak. Sosok itu melangkah perlahan ke arahnya. Setiap langkahnya meninggalkan jejak air di lantai bas. Sudah waktunya, Santo, katanya dengan nada yang mirip seperti suara hatinya sendiri. Aku. Siapa kamu? Sosok itu tersenyum. Aku adalah kamu, yang tertinggal di dasar jurang. Darah Santo seperti berhenti mengalir. Ia ingin lari, tapi kakinya kaku. Perempuan jaket abu-abu hanya menatapnya dengan iba. Kalau kamu terus di sini, kamu gak akan tenang. Dunia sudah gak nunggu kamu lagi. Gak mungkin, gumam Santo. Aku masih bisa balik. Aku masih bisa hidup. Tiba-tiba layar ponselnya menyala sendiri. Notifikasi muncul dari nomor tak dikenal. Isinya, pencarian jenazah korban bus Rahayu Jaya Trans telah selesai. Korban terakhir atas nama Santo Wibowo ditemukan pagi ini. Ponselnya terjatuh ke lantai. Tubuhnya mulai gemetar hebat. Berarti aku... Perempuan itu menunduk pelan. Iya mas, tapi kalau kamu mau, kamu bisa ikut kami. Kita akan sampai di tempat yang tenang. Santo menatap wajahnya. Sekilas perempuan itu tampak berbeda. Lebih hangat, lebih damai. Sisi bukan hantu jahat, tapi arwah yang menunggu penyelesaian. Namun sebelum Santo menjawab, sopir bus tiba-tiba menekan klakson panjang. Suara itu menggema keras sampai telinga Santo berdengung. Semua siap, teriak sopir. Kita sudah sampai. Kabut di depan perlahan menyingkir, menampakkan cahaya redup seperti pintu bercahaya di ujung jalan. Tapi cahaya itu bukan kuning seperti lampu, melainkan putih kebiruan, dingin, tapi menenangkan. Satu persatu penumpang yang tadi diam mulai bangkit dari kursinya. Mereka berjalan pelan ke depan, melewati Santo tanpa suara. Wajah mereka kini terlihat tenang. Ada yang senyum, ada yang menatap langit. Tubuh mereka perlahan memudar ketika melewati cahaya itu. Santo hanya bisa berdiri terpaku. Perempuan jaket abu-abu berjalan terakhir. Sebelum melangkah ke cahaya, ia menoleh ke Santo dan berkata lembut, "Sampeyan isin dua pilihan, mas. Yen pancen pengen Bali, coba elinggo sopo sing sampeyan tinggal. Kamu masih punya pilihan. Mas Geli, kalau bos emang ingin kembali, coba ingat siapa yang kamu tinggalkan." Santo memejamkan mata. Wajah ibunya terlintas jelas. Ibunya yang selalu menunggu di rumah. Yang tiap malam menelpon dan mengingatkannya supaya hati-hati di jalan. Air mata menetes tanpa sadar. Ibu, saat ia membuka mata, cahaya putih itu hampir menelan seluruh bus. Gumeres tubuhnya ringan, tapi juga ditakut kehilangan segalanya. Ia menunduk melihat ke bawah, dan menyadari bahwa kakinya sudah mulai transparan. Aku. Bisa kembali? Tanyanya lirih. Sopir menatapnya sebentar. Kalau masih ada yang ngeluh di dunia, mungkin bisa. Tapi ingat gak semua yang kembali bisa benar-benar hidup lagi. Suara itu menggema di kepalanya saat semuanya mulai kabur. Cahaya makin terang, suara mesin bus memudar. Dan sebelum semuanya benar-benar hilang, Santo mendengar satu suara terakhir dari kejauhan. Suara perempuan jaket abu-abu, lembut seperti bisikan angin. Selamat tinggal, Mas Santo. Mugo-mugo sampeyan nemu dalanmu dewe. Selamat tinggal, Mas Santo. Semoga kamu menemukan jalanmu sendiri. Setelah itu semuanya gelap lagi. Tapi kali ini gelapnya terasa berbeda. Tenang. Dan di kejauhan samar-samar terdengar suara alarm ponsel berbunyi. Santo membuka matanya pelan. Ia terbaring di ranjang rumah sakit. Pergelangan tangannya terpasang infus. Seorang perawat berteriak memanggil dokter. Korban kecelakaan bus Rahayu Jaya sadar. Dia hidup. Santo menatap sekeliling dengan pandangan kabur. Di mana busnya? Perawat hanya menggeleng. Busnya? Bus itu jatuh ke jurang, Mas. Semua penumpang meninggal, cuma sampean yang masih hidup. Air mata Santo jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menatap keluar jendela, melihat pagi mulai muncul. Di balik kaca, di pantulan jendela, ia sempat melihat sosok perempuan berjaket abu-abu berdiri tersenyum, lalu menghilang perlahan bersama sinar matahari. Dan sejak hari itu, Santo tak pernah berani naik bus malam lagi. Karena ia stah beberapa perjalanan, tidak ditakdirkan untuk pulang. Santo tersentak, tubuhnya gemetar, napasnya memburu.
Dia mendapati dirinya duduk di bangku kayu terminal Denpasar yang mulai sepi. Suara mesin bus yang biasa ramai malam-malam sudah lenyap. Hanya tinggal beberapa orang petugas yang sedang menyapu area parkir. Udara malam Bali terasa lembab, sedikit berembus angin laut dari arah barat, membawa aroma garam dan bensin bercampur jadi satu. Ia menatap sekeliling, bingung. Bus Rahayu Jaya Trans yang tadi ia tumpangi sudah tidak ada. Tapi di tangannya ia masih memegang tiket. Tiket itu kusam. Kertasnya menguning di pinggir, seperti benda tua yang sudah bertahun-tahun disimpan di dompet. Padahal ia baru saja membelinya online semalam. Santo bangkit, kakinya masih lemas. Ia menghampiri seorang petugas terminal yang sedang menata rambu. Lalu lintas kecil di dekat pintu masuk. "Pak, bus Rahayu Jaya Trans barusan berhenti di sini kan?" Tanyanya sambil menahan napas. Petugas itu menoleh, wajahnya bingung. "Bus apa, Mas?" "Rahayu Jaya Trans, jurusan Jakarta-Bali. Tadi malam berangkat dari Pulau Gebang. Saya penumpangnya." Petugas itu terdiam beberapa detik lalu mengerutkan dahi. "Mas, saya kerja di terminal sini udah 10 tahun. Setahu saya nggak ada lagi bus dengan nama itu. Rahayu Jaya Trans itu. Bus yang kecelakaan di Gumitir dulu. Udah nggak beroperasi dari tahun 2005. Santo langsung kaku. "Tahun 2005? Petugas itu mengangguk. "Iya mas, bus itu kecelakaan parah. Semua penumpang meninggal. Saya ingat banget soalnya dulu sempat rame di berita." "Kenapa mas?" Santo nggak langsung jawab. Dia cuma bengong, matanya kosong menatap tiket di tangannya. Hening sesaat, sampai ia akhirnya menunjuk ke arah ujung parkiran terminal. Ke arah bus biru tua yang berdiri di bawah lampu jalan yang berkedip pelan. "Itu pak, busnya itu. Lihat, masih ada tulisannya. Rahayu Jaya Trans." Petugas itu spontan menoleh. Tapi saat pandangannya sampai ke arah yang Santo tunjuk, wajahnya langsung berubah bingung. "Mas, di sana nggak ada apa-apa." Santo menatapnya, lalu kembali menatap arah parkiran. Matanya membelalak. Bus itu hilang. Yang tersisa hanya ruang kosong dengan bekas ban dan sedikit kabut tipis menggantung rendah. Padahal barusan ada di situ, gumam Santo lirih. Petugas mulai khawatir. "Masa sampean nggak apa-apa?" Kelihatannya pucat banget. Santo menelan ludah, matanya masih terpaku ke arah kosong itu. Saya tadi di dalam bus itu, Pak. Saya lihat penumpang, sopir, semuanya." Petugas itu perlahan mundur setengah langkah. Wajahnya agak ragu. "Maksud sampean yakin gak salah lihat? Atau mungkin mimpi?" Santo memejamkan mata. Suara mesin bus, jeritan klakson, wajah perempuan berjaket abu-abu. Semuanya masih terbayang jelas di kepalanya. "Enggak, Pak. Mimpi bukan semimpi." Ia menunjukkan tiketnya ke petugas. "Lihat, ini buktinya." Petugas itu menerima tiket itu dengan ragu. Begitu melihatnya, matanya sedikit membesar. "Loh, ini tiket model lama, Mas. Lihat aja, logonya aja udah nggak dipakai lagi. Ini desain jadul banget. Bapak bercanda. Saya beli tiket ini kemarin." "Mas Gas," kata petugas itu perlahan, ini kertas udah lapuk." "Tinta capnya aja udah pudar. Ini kayak tiket dari 20 tahun lalu." Santo diam. Tangannya gemetar. Jantungnya berdetak makin cepat. Ia menatap tiket itu lagi. Memang, tinta yang tadinya hitam kini tampak coklat samar. Di pojok kanan bawah, tanggalnya tertulis jelas. 8 Juli 2005. Tanggal yang sama dengan berita kecelakaan yang dulu ia baca. Kakinya melemas, tubuhnya jatuh terduduk di bangku. "Gusti, opo iki?" Petugas itu mendekat, wajahnya mulai cemas. "Masa sampean gak apa-apa?" "Saya panggilin polisi terminal ya." Santo geleng cepat. "Jangan, saya cuman butuh waktu." Ia memejamkan mata, mencoba mengatur napas. Tapi semakin dia mencoba menenangkan diri, semakin banyak potongan gambar yang muncul di kepalanya. Wajah-wajah pucat di dalam bus, kabut tebal di luar jendela, suara perempuan itu yang terus mengulang kata-kata. "Bos ini bukan bus biasa." Ia akhirnya berdiri lagi, perlahan. Langkahnya gemetar saat mendekati tempat di mana tadi bus itu berada. Di tanah, ada bekas roda yang dalam masih basah seolah baru saja berhenti di situ beberapa menit lalu. Tapi bagaimana bisa kalau bus itu udah nggak ada? Santo jongkok menyentuh bekas ban itu. Saat jarinya menyentuh tanah, ada bau besi dan solar yang tajam, lalu angin dingin tiba-tiba berhembus. Ia refleks menatap ke arah kanan. Dan di sana berdiri seorang pria tua dengan seragam lusuh,
sedang memegang topi petugas lama. Pria itu menatapnya diam. Sampian. Tadi dari mana? Santo kaget, Gi. Dari bus, Pak. Rahayu Jaya Trans. Pria tua itu tersenyum samar, tapi matanya basah. Saya dulu juga petugas terminal sini. 20 tahun lalu. Saya yang ngeliat bus itu terakhir kali sebelum jatuh ke jurang. Santo menatapnya tak percaya. Berarti, Bapak tahu penumpang-penumpangnya? Sebagian. Saya masih ingat satu nama. Pria tua itu mengusap pipinya pelan. Santo Wibowo. Jantung Santo langsung berhenti berdetak sesaat. Itu nama saya. Pria tua itu menatapnya tajam. Saya tahu. Karena waktu evakuasi, saya yang nemuin tiket itu di tangan mayatnya. Sama persis kayak tiket yang sampeyan pegang sekarang. Santo gemetar hebat. Gak mungkin. Saya hidup. Saya di rumah sakit. Saya sadar. Pria tua itu memotong, nadanya datar tapi tajam. Mas, mungkin sampeyan dikasih kesempatan. Tapi kesempatan itu bukan buat kabur. Buat ngerti. Santo memegang kepalanya. Dunia di sekelilingnya mulai kabur. Lampu-lampu terminal berkedip. Suara petugas menyapu tiba-tiba terdengar jauh. Seperti gema dari dunia lain. Ngerti apa, Pak? Ngerti kenapa sampeyan dipilih buat balik, jawab pria tua itu lirih. Tiba-tiba dari kejauhan samar-samar Santo mendengar suara perempuan yang sangat dikenalnya. Sante, menurutmu. Di tengah kabut tipis, sosok perempuan berjaket abu-abu. Berdiri di dekat gerbang terminal. Kali ini wajahnya lembut, tidak menyeramkan. Ia tersenyum, tapi matanya menyimpan kesedihan. Santo berjalan mendekat perlahan, matanya berkaca-kaca. Kamu, kenapa aku masih bisa lihat kamu? Perempuan itu menjawab pelan. Karena perjalananmu belum selesai, Mas. Aku seharusnya mati, ya. Ia mengangguk. Iya, tapi kamu dikasih satu alasan buat hidup lagi. Buat nyelesain sesuatu yang belum kamu lakukan dulu. Santo mengingat sesuatu. Selembar surat yang dulu ia janjikan untuk ibunya, tapi tak pernah ia kirim. Sebelum berangkat ke Bali, ia berjanji akan pulang dan mengajak ibunya berlibur bersama. Tapi kenyataannya, ia malah meninggalkannya menunggu tanpa kabar. Bapakmu dulu meninggal di jalan, kan? Tanya perempuan itu lembut. Santo mengangguk. Nah, ibumu tiap malam nyalain lilin, ngedoain supaya kamu gak ngalamin hal yang sama. Santo menunduk, suaranya bergetar. Aku malah ninggalin dia. Perempuan itu menatapnya dalam. Mungkin karena itu kamu dikasih kesempatan balik. Biar bisa nutup yang belum selesai. Hening panjang menggantung di antara mereka. Santo menatap matanya. Lalu pelan-pelan berkata, kalau gitu. Kamu? Perempuan itu tersenyum kecil. Aku gak bisa balik, Mas. Aku udah selesai. Tapi aku senang karena kamu sadar. Namamu siapa? Ratna. Santo menatap Ratna lama-lama. Mencoba mengingat wajah itu di dalam bus. Senyum dinginnya, tatapannya yang dulu menyeramkan tapi kini penuh damai. Kamu dulu penumpang di bus itu, ya? Ratna mengangguk pelan. Aku duduk di kursi nomor 7. Di sebelahmu, Santo terdiam. Udara di sekitar terasa lebih hangat sekarang. Kabut di sekitar terminal mulai menghilang perlahan. Suara kendaraan kembali terdengar dari kejauhan. Ratna berjalan mundur selangkah lalu berkata pelan, Wiswayahe, Mas, sampeyan kudu Bali. Urip maneh, urus sing durung rampung. Sudah waktunya, Mas, kamu harus kembali. Hidup lagi, selesaikan yang belum tuntas. Santo mencoba melangkah ke arahnya. Tapi Ratna semakin menjauh, langkahnya ringan, tubuhnya mulai memudar. Ratna! Seru Santo. Ratna tersenyum satu kali terakhir. Matur nuwun, Mas. Sekilem nangrungoke. Terima kasih, Mas. Juda mau mendengarkan. Dan dalam sekejap ia menghilang bersama hembusan angin malam yang lembut. Santo berdiri diam. Hanya ada tiket tua di tangannya yang kini berubah menjadi abu halus. Tertiup pergi. Petugas terminal berlari kecil ke arahnya. Masa sampeyan gak apa-apa? Dari tadi saya lihat sampeyan ngomong sendiri. Santo tersenyum kecil, masih dengan mata berkaca-kaca. Gak apa-apa, Pak. Saya cuma mau pulang. Pulang kemana? Ke rumah. Ada yang nunggu saya di sana. Petugas itu hanya mengangguk pelan, masih kebingungan melihat ekspresi Santo yang campur antara lelah dan lega. Santo melangkah keluar terminal. Langit mulai menampakkan cahaya fajar. Di kejauhan suara azan subuh terdengar menenangkan. Dia berhenti sejenak menatap ke langit dan berbisik pelan. Ratna, matur nuwun, aku bakal nebus kesalahanku.
Saat matahari pertama muncul, ia sempat menoleh sekali lagi ke arah parkiran tempat bus itu tadi berada. Dan untuk sepersekian detik, ia melihat siluet bas biru tua itu kembali muncul di tengah kabut tipis. Di dalamnya, sosok-sosok samar melambaikan tangan, termasuk Ratna di kursi nomor 7. Kemudian semuanya perlahan lenyap seiring sinar pagi. Santo menatap lama, senyum kecil muncul di wajahnya. "Selamat jalan," gumamnya lirih. Lalu ia melangkah pergi meninggalkan terminal yang kini benar-benar kosong, tanpa sadar bahwa bekas ban bus Rahayu Jaya Trans di tanah perlahan memudar, seperti tidak pernah ada di sana sebelumnya.